Jadi kita bisa mengenal Allah itu melalui pernyataannya. Tanpa pernyataan Allah kita tidak bisa mengenal Allah. Bagaimana tadi Allah menyatakan dirinya? Melalui pernyataan umum dan pernyataan khusus. Pernyataan umum itu apa? Dari ciptaannya. Ya, kita bisa melihat tumbuhan, gunung, sungai semua dan meyakini itu adalah Allah yang menciptakan. Itu pernyataan umum. Pernyataan khusus tadi siapa? Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah pernyataan khusus. Yesus pernah berkata kepada murid-murid, kalau kamu sudah melihat aku, kamu sudah mengenal Bapa. Kan gitu, mengenal Allah. Nah, itu pernyataan khusus. Kemudian melalui Alkitab. Alkitab itu dari siapa? Dari siapa? Apa? Dari mana kita mendapatkan Alkitab? Apakah seperti diwahyukan turun dari langit gitu, enggak kan? Jadi Alkitab itu dari mana? Apa yang membuat kita mengetahui bahwa Alkitab itu dari Allah? Dari sejarah kan? Nah, dari sejarah. Jadi Alkitab itu bukan dongeng, bukan cerita-cerita yang dibuat-buat gitu. Tapi melalui sejarah kita bisa mengenal Alkitab. Contohnya, melalui sejarah kita bisa mengenal Alkitab. Adanya bangsa pilihan. Di Alkitab kan ada dinyatakan bangsa pilihan. Siapa bangsa pilihan Allah? Israel. Tempatnya ada. Ada tentang pembebasan bangsa Israel dari Mesir. Kan ada sejarahnya kan? Nah, bisa dilihat dari arkeolog penelitian bahwa Yesus pernah lahir di Bethlehem, ya kan? Ada silsilah dari Yesus itu siapa? Ada di Perjanjian Baru di kitab Matius. Jadi dari pernyataan khusus itu kita bisa mengenal Allah. Dan kita bisa mengenal Allah dan merasakan kehadiran Allah di dunia ini melalui kehadiran Yesus. Allah pernah hadir di dunia secara fisik melalui siapa? Yesus Kristus. Kan gitu. Jadi kita bisa mengenal Allah melalui Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus sendiri menyatakan dirinya apa tadi? Akulah roti hidup. Kemudian aku jalan kebenaran dan hidup. Kemudian apa tadi? Aku adalah gembala. Tak cukup hanya gembala, tapi gembala yang baik, yang memberikan nyawanya. Jadi Yesus itu adalah gembala kita yang memberikan nyawanya. Sekarang secara fisik Yesus tidak ada lagi di dunia ini. Jadi siapakah pengganti gembala? Siapakah pengganti Yesus di dunia ini sekarang yang menjadi gembala kita? Para pendeta, kan gitu. Jadi seharusnya seorang pendeta itu merasakan bahwa dia itu dipilih, dia itu dipanggil oleh siapa? Oleh Allah, ya kan? Dia dipilih, dia dipanggil, kemudian dia dikuduskan, diperlengkapi, kemudian diutus. Inilah yang akan kita pelajari di teologi pastoral. Bagaimana konsep-konsep yang dikehendaki oleh Allah terhadap seorang pastor, terhadap seorang gembala. Kira-kira sudah bisa memahami apa yang akan kita pelajari di teologi pastoral? Ini dasar, ini yang harus kita pahami. Jadi pernyataan gembala itu bisa kita lihat ketika Allah menyatakan dirinya adalah seorang gembala. Tidak hanya di perjanjian baru, tetapi di perjanjian lama juga kita bisa melihat, ya kan?
Apa yang dinyatakan oleh Allah di pernyataan khusus itu, yaitu di Alkitab, bahwa dia adalah seorang gembala. Di mana? Dari mana kita bisa lihat? Di Perjanjian Lama? Enggak, di Perjanjian Lama. Tadi kan di Perjanjian Baru, aku adalah gembala yang baik. Di Perjanjian Lama? Iya. Apa itu? Di Mazmur 20. Apa yang dikatakan oleh Allah di sana bahwa dia adalah, aku adalah gembala yang baik. Aku enggak ingat. Aku adalah, coba dibaca. Aku adalah gembala yang baik. Mazmur 23. Itulah pernyataan khusus dari Allah yang menyatakan dirinya sebagai gembala. Dan pernyataan Allah di Mazmur 23 ini juga nanti menjadi teladan seorang pendeta, seorang pastor. Coba dibaca dulu, kita baca Mazmur 23. Ayo, 1, 2, 3, ya. Mazmur, Tuhan adalah gembalaku, kata kekurangan aku. Dia memberikan aku di padang yang berbukit hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku jalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Dadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan Bapa akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam nama Tuhan sepanjang masa. Itu. Jadi baik di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, Allah menyatakan tentang tugas-tugas panggilan seorang gembala, gitu ya kan? Jadi gampang nggak tugas seorang gembala itu, seorang pendeta itu? Tidak. Iya.